Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Dwi Setiawan, NIM 200103063, kelas TI 20A3 Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi untuk tugas statistika. Next, analisis korelasi merupakan salah satu analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Dasar pemikiran analisis korelasi bahwa adanya perubahan sebuah variabel yang disebabkan atau diikuti oleh perubahan variabel lain. Kedua, berapa besar koefisien variabel tersebut. 3. Dinyatakan dalam koefisien korelasi. Lalu semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan suatu variabel dengan variabel lain. Next. Contoh bentuk korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Hubungan antara harga dan penawaran. Jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan. Jam belajar dengan IPK. Yang kedua, korelasi negatif. Contohnya yaitu hubungan antara harga dan permintaan, jumlah pesaing dengan jumlah penjualan, jam bermain dengan IPK. Next. Kapan suatu variabel dikatakan berkorelasi? Jika perubahan suatu variabel diikuti oleh perubahan variabel yang lain. Next, sifat korelasi. Yang pertama, nilai berkisar antara -1 sampai dengan 1. Yang kedua, jika X dan Y saling bebas, maka korelasi akan bernilai 0. Yang ketiga, korelasi dalam populasi biasa dilambangkan dengan P, rho atau rho, sedangkan dengan sampel dilambangkan dengan R. Yang ketiga, ukuran derajat hubungan disebut dengan koefisien korelasi. Next, korelasi berdasarkan hubungannya. Yang pertama yaitu korelasi positif. Jika arah hubungannya searah. Yang kedua, korelasi negatif jika arah hubungannya berlawanan. Yang ketiga, korelasi nihil jika kadang searah, kadang berlawanan. Next, gambar grafik. Untuk gambar grafik korelasi positif, yang pertama korelasi positif. Korelasi positif berbentuk seperti kurva permintaan. Lalu untuk korelasi negatif berbentuk seperti kurva penawaran. Terus untuk korelasi 0 itu kadang-kadang searah, kadang-kadang berlawanan. Next, yaitu jenis-jenis korelasi. 1. Korelasi produk momen atau Pearson, yaitu salah satu parametrik dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio dan memiliki distribusi data yang normal, di mana dengan uji ini akan menghasilkan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara -1, 0, dan 1. Yang kedua, korelasi Rank-Spearman, yaitu
salah satu penerapan koefisien korelasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik atau ordinal. Yang ketiga yaitu korelasi data kualitatif, yaitu data yang digunakan berjenis kualitatif. Lalu next, contoh kasus. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya tabungan mingguan di P. Virtu. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga. Lanjut ke pemecahannya. Untuk judul berarti hubungan antara pendapatan dan tabungan masyarakat di perusahaan. Lalu pertanyaan penelitian, apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat? Untuk hipotesis, terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Next, bentuk hipotesisnya. Hipotesis dalam statistika dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu HO, hipotesis 0, H0 maksud saya, H0 atau hipotesis 0, lalu H1 atau HA, hipotesis yaitu hipotesis alternatif. H0 dan H1 bertolak belakang, tidak mungkin dua-duanya ditolak dan tidak mungkin dua-duanya diterima. Penolakan terhadap H0 berimplikasi pada penerimaan tahap H1 dan sebaliknya. Kriteria penerimaan hipotesis. H0, tidak terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. HA, terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Next. Ini dari contoh lanjutan dari kasus tadi, yaitu sampel dari 10 keluarga. Kan yang ini tadi untuk menjawab permasalahan tersebut diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga. Nah, sampel dari 10 keluarganya ini untuk tabungan 2, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 8, 9, 10. Lalu untuk pendapatannya 10, 20, 50, 55, 60, 65, 75, 70, 81, 85. Nah, ini untuk analisis datanya. Analisis datanya berjumlah 10 ya, untuk N 1 sampai 10. Nah, ini untuk perhitungannya, untuk XI itu 2, YI itu 10. Lalu untuk XI kuadrat, berarti X-nya di sini kan XI-nya kan 2. Nah, lalu dikuadratkan 2 pangkat 2 berarti 4. Lalu ini untuk yang N pertama ya. Terus untuk YI-nya juga sama, dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Kan ini di sini YI 10. Jadi kita kuadratkan menjadi 100. Nah, untuk yang X kali Y itu berarti XI 2 ini dikali YI, yaitu 10. Jadi 2 kali 10 di sini terdapat 20. Itu untuk contoh perhitungannya di N1. Lalu untuk N2 sama, XI-nya 4, Y-nya 20. Untuk XI kuadratnya 16 karena 4 pangkat 2. Lalu untuk Y-nya 20 dikuadratkan 20 pangkat 2 yaitu 400. Lalu untuk XY yaitu X kali Y maksud saya yaitu 4 kali 20 hasilnya 80 dan seterusnya itu sampai N ke 10. Terus next ini untuk rumus dan hasilnya yaitu RXY sama dengan 10
kali 45 dikurangi 70 kali 571 per akar dari 10 dikali 546 dikurangi 70 pangkat 2. Lalu dikalikan lagi akar dari 10 dikali 38.161 dikurangi 571 kuadrat. Setelah dihitung hasilnya yaitu 0,981 itu. Ini untuk kriteria hitungnya ada di bawahnya ini, bisa dilihat mungkin. Lalu untuk next kesimpulan, karena R hitung lebih besar dari R tabel maka HA diterima. Ini tadi untuk hasilnya ya. Untuk R hitungnya kan 0,981, jadi kan lebih besar dari R tabel karena R tabelnya itu 0,707 itu, maka HA-nya diterima. Karena T hitung lebih besar dari T tabel maka HA juga diterima. Nah, di sini T hitungnya 14,233. Lalu 14,233 maksud saya. Lalu untuk T tabelnya 1,86. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel. Maka HA diterima. Lalu untuk kesimpulannya terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan mingguan di P Verto. Itu. Terima kasih. Itu untuk presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.